Shalom, selamat malam sahabat Rema terkasih. Puji Tuhan atas perkenanan Tuhan. Malam ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan Rema kiranya sahabat selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Masalah pasti ada dalam kehidupan setiap kita. Namun, selama kita berharap dan bersandar pada kasih dan tuntunan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi dan melewati setiap musim kehidupan. Baik sahabat terkasih, sebelum masuk ke perenungan, mari mohonkan tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, karena malam ini kami dipertemukan dalam Rema untuk bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memberikan hati, pikiran, dan kehendak kami agar dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa menyenangkan Engkau dengan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari membaca bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini, yang terbaca dari kitab Mazmur 107 ayat 7 yang tertulis demikian. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Sahabat Rema, dalam sebuah perjalanan tentunya ada tujuan atau tempat yang dituju. Untuk sampai kepada tempat yang dituju, maka pasti kita harus berjalan melalui jalan yang ada, yang telah ditentukan. Jalan yang dilalui itu haruslah jalan yang benar, karena jika kita tidak melalui jalan yang benar, maka kita akan tersesat dan kita tidak akan sampai kepada tujuan. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang harus dijalani agar bisa sampai kepada tujuannya. Bagi orang Kristen, tujuannya hanya satu, yaitu kehidupan kekal di sorga. Untuk mencapai tujuan sorga, Allah telah menentukan jalan bagi setiap kita untuk dilalui agar kita tidak tersesat. Jalan itu adalah jalan yang lurus. Sahabat, jalan yang lurus yang dimaksudkan bukanlah jalan mulus yang tanpa belokan, tanjakan, ataupun turunan, tetapi jalan yang seturut dengan rute dan rambu-rambu yang ditentukan Allah. Sebagai contohnya adalah perjalanan bangsa Israel dari tempat perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, sebagai gambaran perjalanan umat Tuhan dari dunia yang fana ke sorga yang baka. Perjalanan bangsa Israel adalah sebuah perjalanan dengan jalan yang lurus karena dituntun langsung oleh Tuhan. Namun sekalipun ada dalam tuntunan Tuhan, bukan berarti jalan lurus yang dilalui itu adalah jalan bebas hambatan. Malah sebaliknya, bangsa Israel harus menghadapi tantangan demi tantangan yang mengancam keselamatan. Sebenarnya ada jalan lain yang lebih dekat untuk bisa segera sampai kepada tanah perjanjian yang akan diberikan Allah kepada bangsa Israel sebagai milik pusaka mereka. Namun Allah membawa mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud agar bangsa Israel dapat merasakan penyertaan Allah yang luar biasa dan menyaksikannya turun-temurun kepada anak cucu mereka bahwa Allah satu-satunya penolong. Sahabat Rema, apakah sahabat pernah merasakan bahwa sahabat sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan, namun tantangan hidup datang silih berganti? Jika sahabat pernah merasakannya, maka bersyukurlah karena engkau sementara berada dalam jalan lurus yang dikehendaki Tuhan bagi hidupmu. Engkau dipilih Tuhan untuk melalui semua itu agar engkau menjadi pribadi yang tangguh dengan iman yang kokoh. Sekalipun engkau harus menghadapi tantangan demi tantangan, namun penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada bagimu. Bahkan Tuhan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sehingga engkau sanggup melewati setiap tantangan itu. Setiap kita yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan sendiri dalam perjalanan hidup ini, karena Tuhan sangat peduli dengan menyediakan semua yang kita butuhkan.
Oleh karena itu, kita pun harus memiliki dan melakukan 5 hal ini agar mampu melewati setiap tantangan kehidupan dalam jalan lurus yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang lurus. Hati adalah pancaran kehidupan. Segala sesuatu berasal dari hati. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kita pasti tidak mampu untuk menjaga hati agar sempurna. Oleh karena itu, mohonkanlah Roh Kudus untuk selalu berdiam dalam hati kita sehingga kita bisa memancarkan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus berpikir lurus. Pikiran yang lurus adalah pikiran yang positif, bukan pikiran negatif, pikiran jahat, juga pikiran yang sia-sia. Pikiran lurus adalah pikiran yang berisikan hal-hal indah dan hal-hal yang baik, seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Oleh karena itu, secara terus-menerus kita harus menguji pikiran kita apakah masih ada hal-hal baik atau tidak. Yang ketiga, kita harus melihat yang lurus. Dalam kenyataan hidup yang terjadi, orang seringkali melihat kesalahan dan kegagalan orang lain tanpa melihat dan mengevaluasi dirinya sendiri. Kesalahan dan kegagalan orang lain dipakai sebagai tolok ukur untuk membandingkan dirinya dengan orang yang telah bersalah dan gagal tersebut. Sikap seperti ini sangat ditentang oleh Tuhan Yesus, karena mengoreksi orang lain harus didahului dengan mengoreksi diri sendiri. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi, untuk dapat melihat lurus dan benar, maka kita harus memandang Yesus. Artinya, melihat orang lain dari sudut pandang Yesus. Yang keempat, kita harus mendengar yang lurus. Sahabat Rema, hari-hari ini banyak orang senang dengan gosip atau percakapan-percakapan yang sia-sia. Supaya kita tidak terlibat dalam gosip dan percakapan-percakapan yang sia-sia, maka kita harus cerdas memilih teman dan sahabat yang tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Juga dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 tertulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi, kita akan bahagia jika tidak mendengarkan segala percakapan dan hal-hal yang sia-sia. Dan yang kelima, kita harus berbicara yang lurus. Sahabat, kita tidak boleh berbicara seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Percakapan dan pembicaraan kita harus benar, membangun, menghibur, dan menguatkan orang lain. Dalam surat Efesus pasal 4 ayat 29 tertulis, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi, untuk berbicara lurus, kita harus memusatkan perhatian pada kebesaran dan kebaikan Allah, sehingga kita bisa menjadi pangkal kesaksian lewat tutur kata yang memuliakan Allah. Kiranya renungan firman Tuhan saat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari berdoa. Bapa di sorga, mampukanlah dan tolonglah kami untuk selalu berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang Engkau kehendaki. Kami mau memakai hati, pikiran,
mata, telinga, dan mulut kami untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, berjalanlah dalam jalan lurus yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Jalan itu tidak mudah, namun berujung pada keselamatan. Tetaplah berjalan bersama Yesus agar engkau bisa menyaksikan bahwa Dia benar-benar hidup dan berkuasa. Kini saatnya kita tiba di akhir perjumpaan. Terima kasih untuk kesetiaan sahabat bersama Rema. Marilah kita saling mendoakan sehingga kita dimampukan Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Jika sahabat diberkati dengan video Rema kali ini, maka berbagilah sehingga orang lain pun bisa diberkati. Akhir kata, selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus akan selalu ada bagi kita. Shalom.